Dalam hidup ini tidak bisa dipungkiri kita mengenal berbagai macam perayaan. Bahkan perayaan-perayaan yang dulu tidak masuk dalam hitungan perayaan dalam referensi hidup kita, sekarang sudah mulai menjadi perayaan yang wajib. Kita mengenal, kita banyak merayakan seperti pesta kelahiran, apalagi perayaan ulang tahun perkawinan, apalagi perayaan kematian, seperti hari ini dalam doa-doa kita, perayaan gereja, perayaan yang seperti kita rayakan hari ini, itu yang biasa. Tetapi banyak perayaan-perayaan yang seringkali juga dimasukkan dalam referensi di tahun-tahun yang baru-baru ini. Contoh yang gak masuk akal misalnya, untuk anak-anak muda, itu perayaan apa? Tanggal jadian, ampun deh, dimasukin gitu doang. Bahkan yang paling parah ada perayaan yang dulu, saya bukan sampai hari ini juga masih banyak, perayaan kematian hewan peliharaannya. Bahkan dimisahkan. Romo minta misah. Untuk apa? Untuk perayaan kematian 2 tahun kucing saya. Mantap. Artinya, mau tidak mau, hidup itu merupakan sebuah perayaan. Maka ada istilah Latin yang mengatakan carpe diem. Bukan carpe diem ya, carpe diem. Itu carpe diem itu mau ngomong tentang rayakanlah hari ini. Bahwa memang hidup itu perlu dengan dirayakan. Jangan cuma sekedar direnungi, tetapi juga dirayakan. Nah, yang terpenting dari perayaan itu sebetulnya adalah bagaimana kita mengenal perayaan itu dan maksud tujuan dari perayaan tersebut. Maka kalau hari ini kita merayakan tentang peristiwa besar dalam gereja, juga peristiwa besar menurut tahun kita dalam pergantian tahun, sebetulnya ada beberapa perayaan yang mau kita rayakan hari ini. Saya mencatat sebetulnya hari ini Anda datang ke sini, kita merayakan 3 hal yang besar yang bisa kita refleksikan. Yang pertama, sebetulnya kita merayakan hari sukacita. Bersukacita karena mau pergantian tahun. Artinya dalam sukacita, di dalamnya ditemukan ada sebuah damai. Maka hari sukacita merupakan juga hari kedamaian di dalamnya. Sukacita selalu dibarengi dengan kedamaian. Maka ada sebuah kata Latin yang bagi saya menarik, pax et bonum, damai dan kebaikan. Dan itulah yang sebetulnya diharapkan dalam seluruh proses perjalanan 2021 dan resolusi dalam 2022. Damai dan kebaikan. Kita mengingat kalau kita di awal setiap perayaan Ekaristi dikatakan peace be with you, damai bersamamu. Juga dikatakan ketika akhir Ekaristi, go in peace, pergilah dalam damai. Bahkan kalau kita lihat nanti Anda ketika mati di nisan juga tertulis rest in peace, beristirahatlah dalam damai. Artinya jelas Bapak Ibu dan teman-teman muda, Tuhan mengajak kita untuk pergi beristirahat, tetapi juga selalu hidup juga dalam yang namanya kedamaian. Kita diajak untuk menjadi seorang peacemaker, pembawa damai, bukan menjadi troublemaker. Yang terjadi, kita melupakan sebagai murid Yesus, sebagai peacemaker. Tetapi kita sering meletakkan diri sebagai troublemaker, pembuat banyak masalah. Maka dengan kata lain, dalam perayaan yang pertama, kita diajak untuk yang namanya menjadi orang yang penuh dengan persahabatan, supaya ada damai di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau merayakan yang namanya tahun baru. Tahun baru 2022. Dan salah satu ciri positif di tahun yang baru adalah kita mempunyai kualitas-kualitas pribadi yang matang, yang dewasa, yang cakap dan juga hangat.
mempunyai kualitas yang penuh dengan yang namanya spirit api yang meluap-luap. Maka dengan kata lain, sebetulnya kualitas dan semangat hidup yang baik itu akan menjadi kunci di tahun 2022. Anda tidak mungkin hanya sekedar melalui tahun 2021 tanpa mempersiapkan kualitas-kualitas yang baik untuk Anda miliki dan bertempur di tahun 2022. Maka kualitas dan semangat hidup itulah yang harus dipunyai untuk menyongsong tahun yang baru, untuk menyongsong segala macam persoalan yang baru yang Tuhan mau berikan kepada kita sebagai sumber pembelajaran. Maka dari itu sebetulnya kita diajak untuk mempunyai yang namanya sikap hidup yang cakap, yang punya kualitas dan semangat hidup menghadapi yang namanya HTAG. Hanya adalah hambatan. T-nya adalah tantangan. A-nya adalah ancaman. Dan G-nya adalah gangguan. Dan tetaplah untuk menjadi orang yang cakap dan hangat. Rajin juga terfokus. Itu dua perayaan. Yang ketiga, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Hari ini Tuhan sudi menjadi bayi, diberi nama Yesus oleh Maria, ibunya. Dengan kata lain, Bunda Maria atau kita kenal dalam bahasa Yunani Theotokos atau dalam bahasa Latin Mater Dei, esensi ibu, esensi mama, esensi mami, apalagi esensi nyak, esensi nyokap, esensi kalau Romo Hari manggilnya apa? Simbo, gitu ya. Esensi emak yang kita rayakan hari ini adalah ada dalam rahim Bunda Maria yang hangat. Maka esensi perayaannya adalah dalam rahim yang hangat di dalam Bunda Maria. Itu yang tidak boleh dilupakan. Maka bersama Maria sebetulnya gereja itu mau mengajak kita belajar mempunyai rahim yang hangat bagi orang lain. Terlebih bagi mereka yang tersisih, yang merasa dikucilkan, bahkan menjadi orang-orang yang dalam kata bahasa sekarang difabel, orang-orang yang tidak mampu. Itu sebetulnya yang kita rayakan hari ini. Maka dengan kata lain, tidak lain, perayaan malam hari ini, saya mau mengajak Anda itu mempunyai pribadi-pribadi yang mengenal namanya BCH. Menjadi pribadi yang bersahabat, menjadi pribadi yang cakap, dan menjadi pribadi yang hangat. Maka perayaan hari ini jelas, Anda diajak menjadi pribadi yang bersahabat, menjadi pribadi yang cakap, dan menjadi pribadi yang hangat. Dan ketiga ini, itu bisa hadir lewat apa? Lewat kehadiran diri yang real di dalam keluarga dan masyarakat. Anda tidak bisa menjadi pribadi yang bersahabat, menjadi pribadi yang hangat, menjadi pribadi yang cakap kalau tidak ada kehadiran di dalam hidup Anda. Maka semoga resolusi di tahun 2022 yang belum pernah masuki, marilah kita belajar untuk memasuki dan mempunyai resolusi supaya aku punya kualitas pribadi yang bersahabat, yang hangat, dan juga cakap. Karena apa? Karena aku ada untuk itu. Begitu, semoga dipahami. Maka saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah lagu. Mohar menyanyi. Ayo gabung. Lagunya itu sebetulnya ini lagu kesukaan Mohar. Ada untukmu. Semoga Allah di tahun 2022 selalu ada untuk kita. Dan kita juga selalu ada untuk orang lain di sekitar kita. Kamu malas. Kita sama-sama capek padahal dari susteran kita nih ya. Semoga nggak falas ya. Ini lagu baru nih.
baru buat kita. Awal ku mengenalmu, tersikta seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus melangkah. Temani diriku di sisa waktumu. Genggamlah tanganku bersamaku, ku kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Kini tiba saatnya kita harus melangkah. Temani diriku di sisa waktumu. Genggamlah tanganku bersamaku, ku kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu.